Halo teman-teman, kembali lagi di channel Becky Investment Trading Crypto, belajar trading cryptocurrency. Kali ini materi kita adalah tentang crypto farming. Ya, ini adalah ilustrasi yield farming, yaitu kayak kebun farming gitu ya. Farming itu kayak memanen atau memfarming gitu kan. Crypto farming atau dikenal dengan istilah yield farming adalah salah satu cara untuk menghasilkan lebih banyak kripto dengan menggunakan kripto. Mirip seperti staking ataupun loan tadi, hanya dari perspektif yang berbeda saja. Jadi yield farming ini juga punya nama lain atau automate market makers atau AMM. Ada juga istilahnya liquidity mining. Semua merujuk ke aktivitas yang sama. Cara kerjanya, jadi dana-dana kripto nih dari banyak orang semua dikumpulkan kayak warisan. Nah, tempat berkumpulnya dana-dana ini disebut dengan istilah liquidity pools. Orang yang ikutan menyediakan dana disebut dengan istilah liquidity providers. Nah, biasanya ini tuh digunakan di decentralized exchange kayak Uniswap dan kawan-kawan. Sehingga dana ini bisa dipinjamkan untuk aksi jual beli cryptocurrency atau menjadi likuiditas yang dibutuhkan untuk jual beli itu sendiri. Yield farming ini termasuk aktivitas yang sangat berisiko tinggi karena kompleksitasnya yang masih sulit dipahami oleh banyak orang, bahkan beberapa platformnya belum user friendly dan sistem dan strategi yang berubah-ubah juga dalam waktu yang relatif cepat. Meskipun semuanya terdengar sederhana, lo masukin dana terus dapat reward, tapi pada faktanya tidak segampang itu, Jubaidah. Ini ilustrasi yield farming ya. Oke. Liquidity sellers, perorangan, funds, pesanan belum terolah dan data perdagangan, lalu masuk ke liquidity mining platform, melakukan likuiditas terverifikasi, lalu ke liquidity buyers, langsung kembali lagi ke exchange issues, perjanjian layanan jangka panjang, masuk lagi ke liquidity mining platform, imbalan bayar sesuai penggunaan, dan kembali ke perorangan atau hedge funds. Kriptoluan dan leverage trading. Jika pada sistem keuangan tradisional kita meminjam uang untuk cicilan rumah, buka usaha atau sekedar membeli kendaraan, maka pada saat ini di cryptocurrency belum bisa dilakukan. Loan yang dilakukan masih terbatas untuk penggunaan leverage trading. Apa itu leverage trading? Leverage trading adalah ketika kita trading melebihi batas dari uang yang kita miliki, mulai dari 2 kali lipat hingga 100 kali lipat. Semakin besar leverage yang kita gunakan, semakin tinggi resikonya. Misalnya seperti ini, Budi memiliki uang 1 juta rupiah, lalu berencana memaksimalkan potensi. Budi menggunakan leverage hingga 100 kali lipat. Ini artinya dengan hanya menggunakan 1 juta, Budi ibaratnya trading seperti menggunakan 100 juta. Namun resikonya di mana? Resikonya adalah ketika harga bergerak hanya 1%, bahkan di bawah 1% saja, ke arah yang berlawanan dari ekspektasi Budi, maka dia akan terkena likuidasi. Likuidasi adalah di mana kolateral Budi sebesar 1 juta harus dibayarkan kepada yang meminjamkan hutang untuk memitigasi resiko fluktuasi harga di market. Jadi leverage trading seperti dua mata pisau yang cukup berbahaya. Bagi yang belum memiliki pengalaman, bahkan yang sudah berpengalaman sekalipun, tetap memiliki resiko yang cukup tinggi dalam menggunakan leverage trading. Apalagi di industri kripto yang volatilitasnya sangat tinggi dan cepat sekali.